Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya meski di dalam dunia maya. Pada video kali ini saya akan sharing kembali materi tentang Excel. Kali ini masih berhubungan dengan fungsi index dan fungsi match. Ini pengayaan lagi ya, contoh lain. Mungkin bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan bisa ditonton video sebelumnya tentang fungsi index dan fungsi match. Dan contoh ini mungkin lebih melengkapi lagi ya. Bisa kita lihat bersama-sama ada kasus tentang pemilihan atlet lari, di mana di sini terdapat 3 atlet ya, Agus, Budi dan Chandra, dengan 6 pertandingan ya, masing-masing sudah diberikan ya, pertandingan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke 6 dengan catatan waktu yang sudah diberikan. Nah, kita diminta untuk mengisi kolom-kolom atau baris-baris yang kosong yang terdapat di sini. Maka pengisian pertama adalah waktu tercepat. Di sini kita diminta untuk menuliskan waktu tercepat pada kolom C sampai kolom ke H. Maka jika ditanyakan waktu tercepat, maka kita bisa menggunakan fungsi apa? Kita bisa menggunakan fungsi, tentu saja fungsi min atau minimum. Oke ya. Kemudian kita sorot ininya ya, kita sorot range pada kolom ke C ya. Kemudian kita enter, maka akan ditampilkan waktu yang paling kecil alias waktu tercepat. Kemudian kita tinggal copy saja ke kanan, kita tarik ke kanan, maka sudah mendapatkan nilai waktu tercepat pada masing-masing pertandingan. Kemudian baris berikutnya untuk pemenang, maka pada masing-masing pertandingan ini ya mengacu kepada waktu yang tercepat ini. Jadi pemenangnya ada waktu yang tercepat. Nah, ini kan kita menjodohkan dari sini ya, waktu tercepatnya itu siapa gitu kan. Kalau kita melihat dari pertandingan yang pertama ini kan berarti kan Chandra. Namun kan tentu kita tidak manual ya. Kita mengidentifikasi pemenang ini kan tidak manual, kita harus menggunakan fungsi pada fungsi Excel yang bisa kita masukkan fungsinya. Nah, kita bisa menggunakan gabungan fungsi index dan fungsi match untuk mengidentifikasi siapakah di antara mereka ketika atlet ini yang memenangkan pertandingan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berdasarkan waktu yang tercepat. Kita bisa menggunakan gabungan fungsi index. Oke, kita klik index saja. Nah, ingat fungsi index itu adalah menentukan nilai ya, menentukan nilai berdasarkan baris atau kolom yang sudah ditentukan. Nah, adapun fungsi match itu kebalikan dari fungsi index, menentukan baris keberapa gitu ya, menentukan baris keberapa atau kolom keberapa dari nilai yang ditentukan gitu. Jadi kita klik saja index array-nya yang mana kan gitu. Array-nya yang mana? Nanti ini pemenangnya ini diisi oleh nama-nama di sini ya, nama Agus, Budi atau Chandra. Maka tentu array ini adalah range yang dimaksud, dimana di situ nanti akan menjadi jawabannya. Maka kita sorot saja. Oke. Kemudian untuk berikutnya
instruksi berikutnya row 6 ini namanya nomor kolom atau nomor baris atau baris keberapa. Nah ini kan kalau kita melihat dari sini kan tentu kita tidak mungkin menentukan secara manual. Misalkan di sini adalah baris ketiga kolom yang pertama misalkan, kan nggak mungkin kan gitu. Nah karena itu kita gunakan gabungan dari indeks dan match. Maka row 6 nya ini kita gunakan match gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita nggak gunakan gabungan itu, misalkan kita pakai row 6, berarti kita disuruh menyebutkan baris keberapa, berarti kan baris ketiga, kolom keberapa, misalkan kolom pertama ya, kolom pertama dari sini maksudnya. Kan tentu kan nggak mungkin seperti itu ya. Atau misalkan gini, kalau indeks misalkan kita sorot begini, nah gini kan, dari kolom B sampai kolom C gitu kan. Kalau manual, misalkan kita manual pengen menentukan waktu tercepat ini jatuh pada nama siapa kan gitu, maka kita menentukannya tentu barisnya adalah baris keberapa ya, baris ketiga kan gitu. Terus kolom keberapa, kolom kedua gitu. Baru kemudian ini baris ketiga kolom pertama gitu ya, kolom pertama. Maka dijawab Chandra gitu kan. Namun kan tidak manual seperti itu, tentu nggak manual seperti itu. Nanti ketika kita misalkan pengen mengisi pertandingan yang kedua, maka kita manual lagi gitu ya. Agar tidak manual seperti itu, tentu kita bisa menggunakan cara penggabungan antara indeks dan match gitu kan. Jadi ini cukup kita sorot kolom B saja, kemudian koma. Nah ini baru row 6 dan kolom 6 nya itu kita ganti dengan fungsi match gitu kan. Nah fungsi match itu menentukan baris dan kolom keberapa gitu loh dari kriteria yang kita masukkan di sini, yaitu 9,97. Jadi Excel mampu mengenali bahwa 9,97 ini dia berada di baris keberapa dan kolom keberapa, sehingga langsung kemudian kita nanti dijodohkan ya, langsung kita inginkan jawabannya misalkan Chandra, maka Excel akan mampu mengenalinya dengan baik. Jadi match lookup value yang mana? Lookup value-nya yang ini gitu kan. Kemudian lookup array-nya yang mana? Lookup array itu berarti lookup range di mana lookup value itu berada. Jadi ringnya yang mana? Yang ini gitu kan. Jadi lookup value itu ada di dalam range ini. Kemudian match type itu kita pilih yang mana? 1, 0 atau -1. Kita pilih 0 aja ya, pilih 0 saja, exact match. Nanti kalau misalkan kita pilih 1, bisa jadi nanti ditampilkan yang dari yang bilangan yang paling kecil atau ke besar atau sebaliknya gitu ya. Kita pilih yang 0 saja, kemudian kita putar yes lagi. Nah Chandra gitu kan. Nah ketika kita tarik ke kanan, maka di sini kok meleset, kok enggak nama lagi gitu. Berarti di sini ada yang perlu kita revisi. Perhatikan di sini indeks di sini C6 C8 dia bergeser, yang tadinya B6 B8 dia bergeser ke sini. Oleh karena itu di sini kita perlu kunci nih, range yang di sini nih, yang nama ini kita perlu kunci agar ketika kita tarik ke kanan, ininya kita tarik ke kanan atau kita kopas ke kanan, dia tidak bergeser. Gimana caranya mengunci atau ngelock? Ya kita tekan F4 saja. Setelah disorot kita tekan F4. Nah, ketika kita tarik ke kanan teman-teman, maka sudah otomatis di sini akan tetap gitu ya, fix, dia tidak akan bergeser. Sementara untuk yang lainnya seperti ini nih, seperti rings ini ya kita nggak usah lock, karena diharapkan ketika kita tarik ke kanan juga ininya juga akan mengikuti
kolomnya akan mengikuti ke kanan juga. Bisa dipahami ya. Oke, belum selesai ya, pokoknya goalnya ini atlet yang dipilih. Sekarang menentukan frekuensi yang menang ya, frekuensi yang menang. Jadi untuk Agus ini dia pada pemenang ini dia berapa kali gitu kan, untuk Budi berapa kali menangnya, untuk Chandra berapa kali menangnya gitu ya, untuk 6 pertandingan gitu ya. Maka kita bisa menggunakan fungsi count if kan gitu, count if gitu kan. Nah, fungsi count if, ringnya yang mana? Ringnya ya tentu saja yang inilah gitu kan, ringnya yang itu. Kemudian kita lock dulu F4 kan, nanti kita akan tarik ke bawah, maka supaya nanti rings ini tidak bergeser ke bawah, maka kita lock dulu, kita kunci dulu. Kemudian koma, kriterianya yang mana? Kriterianya yang inilah, ini gitu loh. Jadi nanti Excel mampu mengenali bahwa ketika kita count, ingin hitung berapa banyaknya gitu loh, berapa banyaknya jika gitu ya. Count if itu berapa banyaknya jika dengan ketentuan, dengan kriteria dalam range ini, dalam range ini, baris ini yang dengan kriteria Agus, namanya Agus ini kita klik, maka berapa gitu ya. Maka dia akan mampu membaca, oh 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah ini kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, 3, 2, 1. Kita cek ya, Budi 2 kali, kemudian Chandra 1 kali. Oke. Nah, terakhir kita menentukan atlet yang dipilih berdasarkan frekuensi yang menang. Secara manual kan kita langsung bisa menentukan bahwa yang menang ini kan Agus. Berarti yang dipilih kan atlet ini seharusnya kan Agus kan gitu. Atlet yang dipilih ini kan Agus. Nah, kita bisa memasukkan fungsi apa di sini untuk mengenali, mengidentifikasi bahwa atlet yang dipilih itu berdasarkan frekuensi yang menang itu ya, artinya yang menangnya paling banyak, maka itulah yang dipilih. Kita juga bisa menggunakan gabungan fungsi index dan fungsi match ya. Oke, fungsi index, kemudian ikutin instruksinya, arraynya yang mana, arraynya yang mau kita ambil jawabannya. Nah jawabannya yang mana, kan diantara ini nih kan gitu. Ringnya berarti itu ya, antara Agus, Budi, atau Chandra, itu ringnya. Kemudian kita koma. Nah ini kan kita kalau secara manual kan lagi-lagi ya, supaya lebih hafal ya, lebih menguasai, ini saya berikan yang manualnya. Misalkan kita sorot ini dengan, kemudian misalkan row 6 itu baris keberapa. Oh kalau manual berarti yang atlet yang harus dipilih yang frekuensi menangnya paling tinggi, berarti kan di sini adalah baris pertama kan gitu. Kemudian kolom 6, oh kolom keberapa, oh berarti dia kolom yang pertama kan gitu, bukan kolom yang kedua ya, kolom yang pertama, karena kita mau ambil jawabannya ada di kolom yang pertama, maka dia akan membaca Agus kan gitu. Namun kan nggak demikian yang kita maksud. Ini kan harus otomatis ya, harus otomatis si Excel mampu mengenali bahwa yang frekuensinya menangnya paling tinggi, maka dialah yang atlet yang kita pilih gitu ya. Mau itu posisinya ke pertama atau kedua, ketiga, maka kita tinggal memasukkan ketentuan atau kriterianya gitu kan. Maka kita gunakan fungsi gabungan fungsi index dan fungsi match. Arraynya adalah yang mana? Arraynya yang ini aja gitu kan. Kemudian row 6 dan kolom 6 nya itu kita ganti dengan match kan gitu. Nah lookup value-nya yang mana? Lookup value-nya adalah kriteria yang mau kita tentukan. Kriterianya apa? Kriterianya berarti di sini adalah yang frekuensi menangnya paling tinggi gitu. Yang mana berarti? Yang 3 kali kan gitu. Maka kita bisa menentukan 3 kali dari dibandingkan dengan yang 2 kali dan sekali itu dari mana. Berarti kita masukkan kriteria dulu berdasarkan rumus ya. Jadi kita bisa menentukan 3 kali itu dari mana, berarti dari nilai yang terbesar kan. Nilai yang terbesar itu kalau di Excel kita bisa gunakan fungsi max, fungsi max. Nah, tinggal kita sorot begini, kemudian kurung tutup.
Nah, ini menggantikan fungsi max C15 hingga C17 itu menggantikan fungsi lookup value, ya, menggantikan instruksi lookup value. Nah, kita ikutin berikutnya. Lookup array itu yang mana? Lookup array itu adalah range di mana lookup value itu berada. Berarti tidak lain dan tidak bukan adalah ini sendiri. Oke, kemudian koma. Nah, kita tinggal masukkan antara 1, 0 dan min 1. Kita pilih 0. Kurung tutupnya berapa? Nggak usah pusing-pusing, tinggal kita enter aja. Si Excel dia menawarkan kurung tutup berapa, tinggal kita yes. Maka Excel mampu menentukan dengan akurat bahwa atlet yang direkomendasikan untuk dipilih atau yang harus dipilih adalah yang bernama Agus karena frekuensi menanya paling tinggi. Umpamanya misalkan ini di sini kita ganti 4 misalkan atau 5 misalkan, ya otomatis atlet yang akan dipilih akan berubah dengan sendirinya. Chandra misalkan, kan gitu. Atau saya misalkan pilih Budinya, saya ganti misalkan 7 gitu kan, maka atlet yang dipilih akan otomatis sendiri akan menentukan Budi gitu ya. Nah, demikian pengayaan dari gabungan fungsi indeks dan fungsi match ya untuk soal terapan yang lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jika ada case atau soal terapan yang mirip dengan soal-soal seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Silahkan dibagikan jika menurut Anda ini bermanfaat ya, dan jangan lupa like dan subscribe ya, agar kami lebih semangat dan termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.